Theodor Adorno. Jadi kita lihat tadi sudah muncul kritik atas rasio instrumental, lantas emansipasi, kata-kata itu jargon-jargon baru yang bermunculan dari sekolah ini. Itu kemudian dilanjutkan oleh Adorno. Pemikirannya biasa disebut sebagai dialektika negatif. Menurut saya ini sangat-sangat menarik ya. Kenapa disebut sebagai dialektika negatif? Kita tahu dialektika itu kata kunci dari Hegel maupun Marx gitu kan, hanya di konteksnya di lantas berubah. Nah, pada mereka ini masih dipakai, tapi juga dengan twisted meaning ya, dengan makna yang dipelintir belok lagi gitu. Artinya dialektika negatif. Wah itu maksudnya adalah bahwa intinya sekali bahwa kemajuan hanya dimengerti berdasarkan kemunduran, gitu ya. Kemajuan hanya bisa dimengerti kalau kemunduran dipahami. Nah kayak gitu, kira-kira gitu. Tapi nanti ada ini ya. Kemajuan hanya dimengerti bila kemunduran dipahami. Intinya seperti itu, dialektika negatif, tapi nanti lebih lanjut. Nah, seperti juga temannya, Horkheimer, pendahulunya, Horkheimer, dia juga melihat bahwa rasionalitas modern itu harus ditujukan bagi emansipasi. Harus sebagai emansipasi, artinya harus demi pembebasan. Tapi, nah, tapinya ini ya. Tapi rasionalitas modern yang mungkin awalnya memang membebaskan masuk dalam kekonyolan yang irasional. Jadi de facto dalam kenyataannya rasionalitas pencerahan itu gagal. Kenapa? Nah ini ceritanya. De facto rasionalitas pencerahan modern atau rasionalitas modern itu gagal. Perkaranya itu gini. Kenapa dia anggap gagal? Memang sih katanya dalam dunia modern itu manusia bisa melepaskan diri dari ketergantungannya pada alam atau bahkan pada keterkepungannya, ditentukannya manusia oleh alam gitu kan ya. Itu makin bisa melepaskan diri. Jadi dan alam di situ menjadi objek, manusia menjadi subjek. Jadi gini. Alam, terus manusia bisa lepas dari alam, manusia menjadi subjek dan alam itu kemudian objek. Pada titik ini memang seperti ada emansipasi yang biasa zaman dulu disebut sebagai progres. Emansipasi atau progres. Ada emansipasi atau progres di situ. Karena manusia tidak lagi sangat ditentukan atau terkungkung oleh alamnya. Tapi yang terjadi sekaligus dengan ini adalah bahwa manusia semakin, dan ini berhasil dilakukan karena manusia semakin bisa menguasai alam secara rasional melalui teknologi. Berkat rasionalitas teknologis. Atau berkat penguasaan rasionalitas teknologis.
Jadi manusia diberi kekuasaan gitu oleh rasionalitasnya dan teknologinya. Nah, yang jadi soal tuh logika penguasaan ini, itu yang menjadi soal. Karena ujung-ujungnya ternyata ujung-ujungnya manusia yang menjadi objek kekuasaan rasionalitas teknologisnya itu. Jadi tapi akhirnya manusia sendiri menjadi objek dari rasionalitas teknologis itu. Dan itu tampak sekali katanya pada memuncak pada fenomena lagi-lagi Hitler, pada Nazi. Akhirnya manusia sendiri jadi objek rasionalitas teknologis itu. Contohnya adalah Nazi, Hitler. Itu semacam sampel bagaimana akhirnya manusia sendiri menjadi objek, bukan lagi subjek. Inilah situasi yang disebut sebagai oleh Adorno, inilah yang dia sebut sebagai negativitas total, produk dari pencerahan. Inilah negativitas total. Jadi maunya mengemantisipasikan tapi justru memperbudak, gitu kan ya? Gitu maksudnya itu. Artinya paradoks, ironis. Awalnya maunya memajukan tapi akhirnya kita membiarkan diri diperbudak oleh teknologi dan rasionalitas itu sendiri. Dan Nazi waktu itu adalah contoh yang paling spektakuler. Itulah yang tadi dia maksud sebagai contoh bagaimana kemajuan menjadi kemunduran. Bagaimana kemajuan menjadi kemunduran pada dunia barat itu ya. Nah, Adorno mau melihat ini pada tingkat yang lebih struktural lagi. Kenapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Katanya itu karena masalahnya adalah sejak awal sejarah digerakkan oleh sesuatu yang irasional. Dan semua kekacauan ini terjadi sebab sejak awal sejarah sudah dikelola gitu ya, dengan ambisi untuk menguasai. Ambisi untuk menguasai sejak dulu memang begitu. Dan penguasaan alam secara total gitu ya. Dan ini tuh sesuatu yang irasional. Inilah unsur yang irasional, maka hasilnya juga menjadi irasional. Karena sejak awal kemauan menguasai itu tidak masuk akal sih sebenarnya. Itu irasional kalau untuk dia. Inilah yang dia sebut sebagai permanent katastrofi. Inilah permanen katastrofi. Itu bencana yang sudah permanen sejak awalnya gitu. Permanen katastrofi dalam sejarah. Jadi
ambisi untuk menguasai ini selalu itu yang menjadi unsur bencana yang permanen. Itu akan mewarnai sejarah terus. Karena sejarah awalnya kalau dikelola dengan keinginan untuk menguasai, ya sudah irasional. Itu sejak awal sudah irasional, maka hasilnya tetap akan irasional gitu. Atau ini kenapa rasional irasional ini sebetulnya menentang Hegel. Karena bagi Hegel sejarah itu proses yang sangat rasional gitu kan ya. Bagi Hegel sejarah itu proses yang sangat rasional. Rasional apa? Kenapa disebut rasional pada Hegel? Seluruh proses sejarah itu proses rasional sana. Kenapa? Iya ya karena ruh, proses di mana ruh absolut yang dia yakini sebagai rasionalitas. Tapi rasionalitas kosmik ya, bukan Tuhan lah gitu, Tuhan yang rasional. Itu mengenali dirinya dan berkembang gitu kan ya, menemukan dirinya. Kurang lebih gitulah Hegel tuh. Jadi sejarah kalau bagi Hegel itu tidak bisa lain selain proses yang rasional. Bagi dia irasional justru gitu. Kalau bagi Adorno ini sudah ditandai oleh irasionalitas. Dari situ maka selalu akan ada bencana permanen. Nah, cara mengatasi itu kalau bagi Adorno, cara mengatasinya adalah kita perlu peka terhadap kemunduran tadi alias penderitaan. Terhadap bentuk-bentuk penderitaan. Atau sebutlah kemunduran tadi yang dimaksud dengan kemunduran atau bencana itu ya. Kita harus peka terhadap kemunduran penderitaan. Dan penderitaan itu apa disebut di situ? Penderitaan adalah objektivitas yang menekan subjektivitas. Nah, gitu itu. Saya kira rumusan yang tepat gitu kan. Artinya sesuatu yang di luar subjek gitu kan ya. Sesuatu yang objektivitas, sesuatu yang di luar subjek yang kalau kamu cedera kaki atau apa itu kan kamu tidak mematahkan kakimu gitu kan ya. Itu seringkali bukan karena kita gitu kan. Kalau tiba-tiba kita kena gempa segala macam itu kan bukan karena kita. Itu suatu objektivitas eksternalitas luaran gitu yang menekan, menghimpit subjek. Jadi penderitaan adalah objektivitas. Yang menekan subjektivitas. Ini omongan-omongan kayak ginian bisa dipakai status. Kedengarannya kan keren. Penderitaan itu apa? Objektivitas menekan subjektivitas gitu. Menurut saya bagus sih. Saya kira benar ya. Ini omongan yang berbau teoritis dan abstrak, tapi menurut saya menarik gitu ya. Penderitaan itu sesuatu yang eksternal, dan kita nggak bisa kuasai itu masalahnya kan ya. Sesuatu yang kita tidak bisa kuasai selalu. Makanya kita menderita. Karena kita nggak bisa menguasainya. Itu hal eksternal yang menimpa kita. Itu kata bagus untuk menimpa. Gitu ya. Kita ditimpa musibah, gitu kan. Ditimpa itu benar-benar kita tidak berdaya, ceplok gitu. Ya. Jadi itu adalah objektivitas yang menekan subjektivitas. Penderitaan. Maka kita mesti peka terhadap itu. Dan dalam dialektikannya, inilah dialektika negatif ya. Kalau mau emansipasi. Demi emansipasi kita mesti mengenali penderitaan itu. Nah, tugas filsafat dalam kerangka ini dalam kerangka berpikir emansipatoris yang negatif, dialektika negatif ini, maka tugas filsafat adalah tadi menyuarakan bentuk-bentuk ketidakbebasan dan penderitaan itu. Menyuarakan
bentuk-bentuk penderitaan dan ketidakbebasan itu. Dengan cara itu, filsafat akan mengubah praksis hidup masyarakat dan akan menjadi emansipatoris. Dan bagi dia, inilah bukan sekedar tugas filsafat sebagai di dunia akademis. Ini adalah, pakai istilah dari Kant, imperatif kategoris baru di bidang etik. Oh, imperatif kategoris baru, ya artinya ini suatu perintah yang keharusan yang niscaya. Seperti kamu imperatif kategoris pada Kant kan gini, kalau kamu meminjam harus dikembalikan, gitu kan ya? Itu kan tidak bisa disangkal, tidak bisa dikurangin, emang gitu. Atau gunakanlah perlakukanlah manusia sebagai tujuan. Nah, itu kan semua kita gimana mau menyangkal itu, gitu kan ya? Itu tuntutan semua orang ya. Jadi itu imperatif kategoris baru. Ini adalah imperatif kategoris etik baru. Tugas etis, filsafat itu etis. Dalam kerangka Marx itu hampir selalu gitu. Filsafat itu bukan hanya akal-akalan konseptual gitu kan ya. Itu selalu renungan etis dan harus berbuat sesuatu untuk mengubah the real. Filsafat yang hanya main-main konsep idea itu untuk kelompok Marxis ini nggak bunyi ya, itu tidak ada gunanya gitu. Inti dari dialektika negatif kurang lebih seperti itu. Jadi kita mesti melihat apa yang tidak majunya, apa yang mundurnya, apa yang bencananya gitu. Negatifnya lah pokoknya. Semua penderitaannya itu apa, baru dari situ kita bisa lebih maju. Dan ini adalah tuntutan etis bagi filsafat. Ya, yang menarik adalah filsafat itu di abad 20 itu makin dekat ke etik. Makin dekat ke etik. Jadi Levinas misalnya nanti juga cerita banyak itu mengenai wajah orang lain. Udah dapat Levinas ya? Pernah dapat Levinas ya? Dengar? Di mana? Oh dia, the otherness itu apa namanya? Ya, wajah yang lain itu tuntutan etis bagi kita. Saya kira waktu kita bicara Sartre, sempat saya singgung juga ya. Waktu kita bicara Sartre mengenai orang lain, segala macam itu. Jadi filsafat makin mendekat pada soal-soal etik. Dan pada sisi yang lain, sama juga sih, misalnya kayak estetika. Lewat filsuf-filsuf seperti Jacques Rancière dan segala macam itu, estetika juga memasuki wilayah politik dalam artian etik. Estetika itu mulai berpikir etis juga. Oke, jadi sekarang kita melihat satu lagi, Habermas, tokoh yang paling mutakhirnya. Atau ada komentar dulu sambil saya ngapus. Nggak ada?